Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan hati yang terbuka kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami melalui Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Ayo bilang kanan jangan kiri, ini tahun istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh, yang buta, lompat-lompat, bersoraklah sebab ini. Ayo saudara sendiri, saudara sendiri, saudara membawa. Kasih tahu depan belakang saudara. Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta lompat, bersoraklah sebab ini. Ayo tepuk tangan sama-sama, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Lompat, lompat, come on, lompat dan sekali lagi.
Ayo sukacitanya mana? Sorak-sorai. Tuhan memberi kegirangan. Tuhan memberikan sukacita. Buat pemirsa yang ada di rumah dan kuburaya yang ada di tempat ini, sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Come on! Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sayap-Mu.
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Allah Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur ya Tuhan buat waktu yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah online. Tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan akan tetap nyata dalam hidup kami. Kami rindu saat ini, waktu yang terbaik ini Tuhan berbicara kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, urapi setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang mencoba mengalihkan pikiran konsentrasi kami dalam bentuk apapun, kami tolak, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil bagian atas hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Tentunya mengawali tahun 2021 ini kita dalam kondisi dan keadaan di mana kami majelis mempertimbangkan beberapa hal, dan juga karena ada beberapa di antara kita juga keluarga jemaat yang mengalami kelemahan, khususnya para pelayan. Karena itu kami mengambil kebijakan untuk minggu ini kita awali dengan ibadah online. Tetapi saya percaya bahwa jemaat tidak akan merasa berkecil hati, tetapi kita melihat ini adalah satu rancangan Tuhan bagi setiap kita. Masalah yang diizinkan Allah ada tujuannya, adalah supaya Dia meminta dari kita supaya kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, saudara. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya mengajak kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Tuhan Penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, setiap orang Kristen harus sadar bahwa kekristenan itu dimulai dengan iman. Iman membuka pintu kepada suatu hubungan yang luar biasa dengan Allah yang hidup dan maha kuasa. Kalau kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman, mereka memiliki hubungan yang akrab dan karib dengan Allah. Bagi mereka, Allah adalah segalanya. Allah adalah taruhan hidup mereka. Allah adalah kekuatan mereka, sukacita, penghiburan, jalan keluar, dan penolong mereka. Kalau saudara lihat kehidupan Daud, saudara, yang menuliskan Mazmur 121 ini, kita melihat ada banyak masalah pergumulan yang harus dia lewati. Bahkan dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan ingin dibunuh, saudara. Namun kita tahu bahwa sebagai pahlawan-pahlawan iman yang tercatat dalam Alkitab, mereka tidak melihat Allah sebagai penyebab masalah, tetapi pembawa berkat yang berselimutkan masalah. Artinya, di balik masalah mereka dapat melihat bahwa Allah bekerja di sana, Allah tetap ada. Sebagaimana tema Natal kita tahun yang lalu, tahun 2020, bahwa Dia Allah Immanuel. Sebenarnya setiap kita orang percaya harusnya menyadari dan menyingkapi ini, bahwa bukan berarti Allah tutup mata dengan persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sebab persoalan masalah pandemi COVID-19 ini bukan hanya dihadapi oleh kita, oleh Makassar, oleh Indonesia, tapi juga oleh seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih,
Mereka tidak melihat besarnya masalah, tetapi besarnya Allah yang mereka sembah. Pahlawan-pahlawan iman termasuk Daud tidak mempersoalkan masalah, tetapi meningkatkan iman mereka dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Mari kita lihat pembacaan kita Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ada dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia tahu bahwa pertolongan tidak datang dari manapun, tetapi hanya kepada Allah saja. Kita tahu bersama bahwa menghadapi masalah COVID-19 ini tidak memandang usia, tidak memandang status sosial, bahkan para medis juga mereka banyak yang menjadi korban. Jadi saudaraku, apa yang harus kita buat hari ini? Seperti yang diberikan teladan oleh para pahlawan iman termasuk Daud, di mana kita baca surat atau pembacaan yang ditulis Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur 121. Aku melayangkan mataku, kita mau melihat siapa saudara? Tetapi yang kita tahu bahwa dari mana kita mau minta pertolongan? Kepada siapa kita minta pertolongan? Hanya kepada Tuhan saja. Jika kita telah atau kita melihat pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam kitab Ibrani 11, maka ada satu hal yang sama pada mereka, bahwa mereka berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini saya mengajak kita dengan satu tema, saudara, bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Kalau Allah berdaulat atas hidup kita, maka kita berjalan dengan iman kita, bukan dengan apa yang kita lihat. Kita berjalan dengan firman Tuhan. Kita melihat bahwa satu-satunya pertolongan kita hanyalah kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, nats pembimbing tadi mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan memahkotai tahun itu dengan rahmat-Nya. Artinya saudara, Allah berdaulat atas tahun ini, tahun 2021. Nah, mari kita berjalan dengan iman. Lalu bagaimana waktu dinyatakan bahwa kita berjalan dengan iman? Untuk berjalan dengan iman kita itu menuntut beberapa langkah, saudara. Yang pertama, berjalan dengan iman itu menuntut siap untuk menanggung resiko. Itu yang pertama, saudara. Berjalan dengan iman bukan berarti kita tanpa masalah. Berjalan dengan iman bukan berarti jalan kita akan lurus, Tuhan akan jauhkan kita dari masalah. Tidak, saudara. Tetapi kita tahu bahwa di balik masalah adalah pertolongan Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman adalah mereka yang siap menanggung resiko. Sebutkanlah beberapa di antaranya. Abraham, bapak orang beriman, meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim tanpa tahu harus kemana pergi. Itu Kejadian 12, saudara bisa baca itu ayat 1-9. Orang tua Musa tanpa takut akan perintah raja menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Saudara bisa baca juga dalam Ibrani 11 ayat 23. Jadi mereka ini melakukan sesuatu, mereka berjalan dengan iman, mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka siap untuk menanggung resiko. Kita lihat juga Sadrak, Mesak, Abednego tanpa takut nyala api yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara bisa baca itu dalam Daniel 3 ayat 16-18. Ataupun Daniel, saudara. Daniel sendiri tanpa takut akan terkaman singa-singa lapar, itu menolak perintah raja yang melarang orang berdoa kepada Allah. Saudara bisa baca dalam Daniel 6 ayat 16-18. Masih banyak lagi yang dapat kita sebutkan pahlawan-pahlawan iman yang tidak takut kepada apapun dan siapapun karena iman mereka yang siap menanggung resiko. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita berkata kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, Allah penyelamat kita, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Apakah kita juga tidak siap menerima resiko? Dalam artian saudara, apakah kita tidak dilingkupi dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan? Khawatir, takut adalah hal yang manusiawi dan sebenarnya baik juga untuk kita berawas-awas diri supaya kita tidak merasa sombong, supaya kita tidak merasa kita hebat. Tetapi jangan kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Kita siap menanggung resiko dalam artian tetap bekerja, tetap berkarya bagi Tuhan sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini. Tetap berusaha, saudara, karena percayalah bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia penjaga
penjaga kita, Dia penjaga Israel, penjaga kita. Allah kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia tahu, Dia menjaga saya dan saudara. Bahkan di pembacaan kita bisa lihat Dia menjaga nyawa saya dan saudara. Yang kedua, saudara, apa artinya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita? Bahwa kita berjalan dengan itu, kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman yang kedua itu menuntut kita taat pada janji-janji Allah. Yang kedua, berjalan dengan iman itu menuntut untuk kita taat kepada janji-janji Allah. Iman berasal dari janji-janji Allah. Saudara baca dalam Roma 10 ayat 17. Ditopang oleh janji-janji Allah. Matius 7 ayat 24-25. Dan dituntun oleh janji-janji Allah. Jadi saudara, iman itu berasal muncul dari janji Allah. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian iman itu ditopang oleh janji Allah. Dalam Matius 7 dijelaskan tentang orang yang membangun rumahnya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu seumpama orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Sehingga ketika badai datang dia tidak akan mudah goyah dan juga menyerah atau meninggalkan imannya. Itu saudara yang disebut bahwa iman itu ditopang oleh janji Allah. Kemudian dituntun oleh janji Allah. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman itu pelita bagi kakiku. Karena itu saudara, ketaatan pada janji Allah merupakan persyaratan mutlak kita hidup beriman kepada Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Jadi iman kita itu kita manifestasikan dalam hidup kita. Bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini kita percaya bahwa Allah berdaulat atas tahun ini. Allah berdaulat atas hidup kita. Dia penjaga Israel. Dia penjaga saya dan saudara. Dia tidak terlelap. Dia menjagai keluar masuk kita. Karena itu sekalipun untuk itu kita harus menanggung berbagai mungkin akan disindir, kita akan mendapatkan tantangan, kita akan disiksa, dipenjara, dibunuh dengan pedang, bahkan mungkin dunia ini tidak layak bagi kita seperti yang dialami para pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 35-40. Dalam artian saudara, kita tidak melewati hal itu. Tuhan tidak membawa kita ke hal-hal seperti itu, tetapi hari ini merupakan tantangan iman bagi kita. Sebenarnya bagaimana kita melewati tahun ini, bagaimana gereja bisa berkarya di tengah tahun ini dengan tetap taat pada janji-janji Allah. Dan yang terakhir saudara, Allah berdaulat atas hidup kita. Karena itu kita berjalan dengan iman itu menuntut pandangan yang tertuju hanya kepada Allah. Dari pembacaan kita tadi dalam Mazmur 121, di sana dikatakan bahwa kemanapun mataku memandang atau melayangkan pandanganku, kita tidak mencari penolong yang bisa, mungkin keluarga bisa ada pada waktu-waktu tertentu, tetapi tidak selamanya dia bisa menolong saya dan saudara. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun mungkin suatu saat ada batas mereka bisa ada tetap untuk menolong saya dan saudara. Tetapi Allah, penolong kita yang sesungguhnya adalah Allah. Karena dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita tidak ragu sedikit pun. Jadi dikatakan bahwa pandangan yang tertuju hanya kepada Allah. Artinya kita percaya penuh pada pertolongan kita dari Allah yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia sanggup menyelesaikan masalah saya dan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Waktu kita ibadah terakhir atau ibadah kunci tahun keluarga, bukankah kita diingatkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama, tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia bisa membangkitkan orang mati, orang kusta dia sembuhkan, orang lumpuh sejak lahir dia sembuhkan, maka apakah dia tidak bisa menyembuhkan saya dan saudara? Persoalannya hari ini, mungkin saudara mendengarkan saya dan berkata, tapi hari ini saya mendapatkan masalah, hari ini saya sakit, hari ini saya sedang kekurangan. Saudaraku, masalah yang Tuhan izinkan itu ada tujuannya, supaya saya dan saudara berjalan dengan iman. Kita percaya sepenuhnya bahwa pasti Tuhan akan menolong kita. Mari tetap berusaha, jaga dirimu, mari tetap berusaha, bekerja saudara, tetapi tetap kita memberlakukan protokol kesehatan dan percaya bahwa dia penjaga saya, dia penjaga Israel, karena itu bahwa dia tidak pernah terlelap.
dia eh, senantiasa dikatakan Tuhanlah penjagamu, ayat 5. Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada di sebelah tangan, dia ada di samping kita. Dengan tangan kanannya dia menopang saya dan saudara. Apa yang membuat saudara mau khawatir lagi, saudaraku yang kekasih? Kita tidak ragu sedikit pun dan tidak mencari pertolongan di luar Allah. Iman yang akan menyelesaikan masalah. Jika saat ini Anda belum percaya kepada Tuhan, relakan saya mengajak saudara untuk merenungkan pertanyaan berikut. Adakah yang lebih hebat dari Allah sehingga kita tidak menjadikan dia penolong kita? Mari saudara jawab di dalam hati saudara. Jangan karena saudara merasa mungkin saat ini saudara sedang sehat, ekonomi saudara sedang baik, tapi diingatlah firman Tuhan berkata akan ada masanya segala sesuatu akan digoncangkan. Langit maupun bumi akan digoncangkan, semuanya akan digoncangkan. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian kepada kita dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kekasih, mungkin 2021 adalah tahun di mana kita harus siap menerima tantangan yang mungkin lebih berat daripada 2020. Karena Alkitab juga memberikan kesaksian hari-hari ini akan semakin jahat, saudara. Karena itu hendaklah kita bijak, hendaklah kita memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Karena itu mari kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, saya dan saudara harus siap menanggung resiko apapun. Tapi kita percaya bahwa Allah juga turut bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban, ada sakit penyakit, jangan pernah putus asa. Jangan pernah memandang bahwa berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. No. Alkitab memberikan kesaksian, dia penjaga saya dan saudara. Dia menjaga keluar masukmu. Mazmur 121 ayat 8. Bahkan dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang saudara sampai selama-lamanya, atau tidak hanya ketika saudara baik, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, ketika engkau jauh dari Tuhan, dengar baik, dia masih ada di sana. Dia tetap menjaga hidupmu, dia tetap menjaga nyawamu, dia menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Lalu kemudian waktu kita berjalan dengan iman, dia mau supaya kita taat kepada janji-janji Allah. Saudara juga harus percaya sepenuhnya. Pandangan kita hanya tertuju pada Allah. Artinya saudara, bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan pangkat yang akan menolong saya dan saudara menghadapi pandemi ini. Tetapi hanya Tuhan. Hanya Tuhan, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Dia adalah penjaga saya dan saudara. Dan firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita melalui nats pembimbing kita hari ini. Tuhan memahkotai tahun ini dengan rahmat-Nya dan jejaknya akan meninggalkan lemak. Artinya saudara, tahun ini kita akan mendapatkan, walaupun di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah masa yang sulit, tapi Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya. Ingat, tahun ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Hidup saya dan saudara ada dalam kedaulatan Tuhan, dan Dia adalah penjaga saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang mungkin singkat, tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan bagian firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Bahwa kami percaya hidup kami Tuhan ada dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas tahun ini. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Karena itu baiklah kami berjalan dengan iman. Kami siap untuk menanggung semua tantangan dan resiko yang ada di depan kami, karena kami tahu kami taat kepada janji-janji Allah. Sebab kami percaya bahwa kami hanya memandang kepada Engkau sebagai satu-satunya penolong kami yang setia dan agung. Engkaulah penjaga kami, menjaga kami siang dan malam.
sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman Tuhan ini. Kami berdoa juga bagi Gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta DS Hadade bersama dengan Ibu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya berikan juga terus kekuatan, kesehatan, dan pada waktunya hamba-Mu boleh kembali ke Makassar setelah situasi setelah membaik Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang mempertemukan kami sebagai keluarga dan juga dalam persekutuan jemaat. Berkati semua para majelis dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab mereka sepanjang minggu ini. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah janji firman-Mu ini menjadi menjadi pedoman dalam hidup mereka. Mereka boleh berjalan sepanjang minggu ini dalam kemenangan demi kemenangan. Mereka siap menerima segala tantangan karena mereka percaya bahwa ada janji-janji Allah akan menyertai hidup mereka. Mereka akan diberkati. Mereka percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah pergumulan mereka. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit mereka boleh disembuhkan. Bahkan jika mereka dalam masalah, dalam pergumulan, kiranya Tuhanlah yang menjadi jawaban, jadi jalan keluar atas setiap masalah mereka. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala masalah kami. Engkau Allah tempat pertolongan kami. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan kami itu dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Berkati presiden, wakil-wakilnya, bahkan semua aparat-aparat pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat, takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintah kami dalam kebenaran dan keadilan. Berkati kota Makassar ya Tuhan, yang sekalipun saat ini ada dalam zona merah, tapi kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau penjaga Israel, tidak terlelap. Engkau menjaga kami siang dan malam. Engkau menjaga kami dari segala kecelakaan. Engkau menjaga nyawa kami, bahkan keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kami percaya Makassar ada dalam tetap kasih karunia Tuhan. Kami berdoa, kami tolak segala roh-roh kematian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya ya Tuhan bahwa Kau memakai tangan para medis, berkati mereka yang selalu ada di garda terdepan untuk menangani Tuhan akan penanggulangan bencana secara pandemi ini Tuhan, yaitu COVID-19. Berkati juga gugus tugas yang tidak jeri lelah, yang senantiasa berjeri lelah siang dan malam, bahkan tidak mengenal hujan, untuk senantiasa berada Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai gugus tugas. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya anugerah dan berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Berikan juga hikmat kepada kami, hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala dan juga majelis, untuk memikirkan ke depan agar kami tetap beribadah, baik itu melalui online maupun ibadah bersama-sama di gereja. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya tahun ini Engkau akan berkati Tuhan. Tahun 2021 Engkau akan mahkotai dengan rahmat-Mu, dan jejak-jejak-Mu adalah jejak yang penuh dengan berkat. Ada lemak di sana, ada berkat jasmani rohani di sana, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyafaat bersama. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat, sebagai respon kita akan pemberitaan firman Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Dengarkanlah ajakan untuk memberi. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan kita jalankan, kita mengangkat pujian ini.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan, agar nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takutkan hari mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan, dan jadilah saksi dimanapun kamu berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.